Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Novandi Pratama dari kelas Pendidikan Matematika 2023E. Di sini saya akan menjelaskan hasil ulangan saya tentang mata kuliah riset operasi, di mana saya memperbaiki jawaban yang telah saya kerjakan di UTS kemarin, atau bisa dibilang juga remedi. Oke, baik. Untuk soal yang pertama, yaitu usaha catering diet Avina merencanakan untuk membuat dua jenis menu makanan baru, yaitu mashed potato, ikan dori, dan ayam tumis kemangi. Kedua menu makanan tersebut mengandung vitamin dan protein yang berbeda di setiap menunya. Menu mashed potato ikan dori mengandung 20 gram vitamin dan 20 gram protein. Menu ayam tumis kemangi mengandung 10 gram vitamin dan 30 gram protein. Minimal kebutuhan harian tiap konsumennya yaitu 80 gram vitamin dan 120 gram protein. Harga jual menu mashed potato ikan dori yaitu 30.000 per porsi. Dan harga jual menu ayam tumis kemangi yaitu 20.000 per porsi. Tentukan laba maksimal usaha catering diet Avina dengan menggunakan metode grafik. Oke, jawaban saya di nomor 1 di ketika ulangan yaitu ada beberapa kesalahan, yaitu saya seharusnya tidak menggunakan sama dengan 0, karena ini fungsi tujuan, bukan fungsi kuadrat ataupun yang lain. Terus, saya kurang permisalan belum saya sebutkan. X itu apa, Y itu apa, belum saya sebutkan. Lalu, di grafik saya tidak menyebutkan daerah hasilnya yang mana. Lalu tidak ada koordinatnya berapa, di sini berapa, di sini cuma saya menyebutkan di sini aja, tapi di sini belum, di sini belum, di sini belum, di sini belum, dan tidak ada arah panah di setiap garisnya. Maka dari itu dosen saya melingkari seperti ini, dan ini tidak disebutkan juga ini X, ini Y, dan ini juga kurang di sini. Nah, dan solusinya juga salah, bukan ini solusinya. Seharusnya itu ini jawabannya. Yang pertama, saya misalkan banyak X, banyaknya kandungan pada menu mashed potato ikan dori per porsi. Yang Y, banyaknya kandungan pada menu ayam tumis kemangi per porsi. Lalu, ini dilihat. Fungsi tujuan 30.000 X ditambah 20.000 Y. Ini berasal dari mana? Berasal dari ini. Harga per porsi menjadi fungsi tujuan. Ini. Selanjutnya yaitu vitamin 20X plus 10Y lebih dari 80. 20X mana 20X? 20 vitamin, 20 gram vitamin dan 10 gram vitamin. 20 plus 10 lebih dari 80. Oke. Kenapa kok lebih dari? Karena minimal. Maka dari itu saya membuat lebih dari 80. Selanjutnya yaitu protein 20X plus 30Y lebih dari 120. 20X plus 30Y protein. Mari kita cari. Protein 20X dan 30. Dan 120. Mana 120? Nah ini 120. Karena apa? Ya sama-sama minimal. Maka dari itu saya menggunakan lebih dari. Dan jangan lupa X, Y-nya lebih dari 0. Langkah pertama yaitu substitusikan. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Ternyata ketemu Y-nya 0,8. Lalu, ini fungsi yang pertama ya, yang vitamin dulu. Selanjutnya Y. Y sama dengan 0, maka menemukan X sama dengan 4,0. Jika fungsi pertama atau fungsi kendala vitaminnya sudah diselesaikan, maka ke langkah selanjutnya yaitu protein. Protein ini, protein. 20X plus 30Y lebih dari 120. Jika X-nya 0, itu menghasilkan 0,4. Jika Y-nya 0, itu menghasilkan 6,0. Semua titik-titik ini, terus ini, itu dimasukkan ke dalam grafik. 0,8 titiknya ini. Terus 4,0 titiknya ini. Terus 0,4 titiknya ini.
Lalu 6,0 titiknya ini. Nah, untuk mencari ini, perpotongannya ini, kita mensubstitusikan. Ini ada perpotongan. Dua fungsi tersebut disubstitusi, maka menghasilkan X sama dengan 3. Jika mendapatkan X sama dengan 3, maka disubstitusikan kembali ke fungsi kendala di salah satu, boleh 20X. Saya menggunakan vitamin, maka menghasilkan Y-nya 2. Maka dari itu, hasil perpotongannya yaitu 3,2 di sini. Nah, karena grafik terbuka dan polanya maksimal, kan yang dicari tadi maksimal. Ini. Maksimal, laba maksimal. Andaikan ada garis selidik, maka garis selidik tidak menyentuh titik akhir. Garis selidiknya nanti berjalan di sini. Dan akan lanjut terus, tidak ada titiknya yang sampai berhenti. Mulai sini sih hasilnya. Terus, jadi penyelesaian tak terbatas sehingga keuntungan maksimal usaha catering diet Afina adalah tak hingga. Jadi, di sebelah sini, daerah penyelesaiannya. Ini tak terhingga, nggak ada batasnya. Sampai ke sana. Nah, maka dari itu, keuntungan maksimal usaha catering diet Afina adalah tak hingga. Oke, pembahasan nomor ulangan UTS pertama sudah selesai. Saya lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, kami baca kembali soalnya. Dengan menggunakan metode simplex, tentukan nilai minimum F sama dengan 5X plus 5Y plus 5Z yang memenuhi nilai kendala 3Y plus 6Z lebih dari 75, 2X plus Y plus 2Z lebih dari sama dengan 30, 4X plus 4Y plus 2Z kurang dari sama dengan 44. Dan X, Y, Z lebih dari 0. Oke. Dari soal nomor 2, kesalahan saya itu kurang teliti di bagian OBE-nya saja. Namun, di OBE pertama, saya juga menyadari bahwa ketika ini minimum dan ininya itu seharusnya plus. Ini itu plus, seharusnya plus. Bukan min. Kalau min itu di maksimum. Dan itu nanti ini plus. Seharusnya. Nah, ini nanti plus. Dan ini plus. Oke, yang pertama. 3Y plus 6Z lebih dari sama dengan 75. Terus ini fungsi kendalanya kan. Di sini fungsi kendalanya. Dan kita langkah pertama harus membentukkan fungsi kendala ini ke bentuk kanonik. Caranya bagaimana? Jika ini lebih dari, maka ada unsur surplusnya di sini, kurang dari, dan artificialnya, ditambahkan artificialnya, agar seimbang antara fungsi ini dan fungsi ini. Intinya, kalau lebih dari, itu dikurangi surplus sama menambahkan artificial. Selanjutnya, ini juga 2X plus Y plus 2Z lebih dari, ini kan lebih dari. Nah, ini juga dikurangi surplus 2 karena ini sudah 1. Dan ditambah artificial 2 karena ini sudah 1. Dan sama dengan 30. Selanjutnya yaitu 4X plus 4Y plus 2Z kurang dari. Nah, kalau kurang dari, itu cukup ditambahkan. Ini juga ada kesalahan. Ini seharusnya ditambah. Ini juga ditambah S3. Karena apa? Karena kurang dari. Tidak membutuhkan artificial. Kalau artificial itu dikurangi S1 plus dikurangi surplus ditambah artificial. Kalau kurang dari itu ditambah surplus saja. Oke. Ini mungkin OBE yang kurang tepat. Saya akan melanjutkan ke OBE yang sudah tepat. Nah, di sini minimum tadi fungsinya kan F sama dengan 5X plus 5Y plus 5Z. Fungsi kendalanya sudah tadi. Dan, nah, ini kan tadi sudah saya sebutkan. Ini jadi plus. Ini min plus artificial. Surplus min artificial. Ini juga min surplus per artificial. Bentuk kanonik fungsi tujuan. Nah, ini 5X plus 5Y plus 5Z ditambahkan oleh surplus 1, surplus 2, surplus 3. Dan ini tadi kan soal awal kan saya min. Padahal min itu digunakan ketika maksimum. Namun, ini kan soalnya minimum.
Maka dari itu saya menyadari kesalahan, seharusnya plus. Oke, dan jangan lupa X, Y, Z, S1, S2, S3, S1, A2 lebih dari 0. Oke, yang pertama. Kita membuat tabel awal, CJ, ini koefisiennya, koefisien dari fungsi ini 5, 5, 5, 0, 0, 0, mm. Nah, ini 5, 5, 5, 0, 0, 0, mm. Koefisiennya apa? 5. 5 kan ini X, ini Y, ini Z, ini S1, S2, S3, A1, A2. Kita masukkan di daerah sini. Lalu basisnya apa? Kita lihat di samping ini. Ini ada A1, A2, dan S3. Ditaruh sebelah sini. Nah, koefisien dari A1 apa? A1. Ternyata koefisiennya M. Kita taruh sini. Terus A2. Koefisiennya apa? M. Kita taruh sini. Terus S3. Koefisiennya apa? 0. Nah, kita taruh sini. Lalu, untuk mengisi ini semua, kita harus melihat A1 di sini. A1 di sini ada apa sih? Di sini. A1 ya. Fokus di sini. X-nya nggak ada, maka ditulis 0. Y-nya 3. Z-nya 6. Min S1 berarti artinya min 1. S2-nya kan nggak ada, tidak mempunyai surplus yang kedua. 0. Terus S3-nya juga nggak ada. A1-nya juga ada 1. A2-nya juga nggak ada. Kenapa A1? A1 kan di sini ada 1. Ini artinya 1 di sini. Maka dari itu 1. Dan M-nya yang A2 ini juga. Ini kan ada X-nya, maka dari itu 2. Ini 1, ini 2. 1, 2. S1-nya kan nggak ada, maka 0. S2-nya kan ada, min 1. Ini cari min 1. S3-nya kan nggak ada, 0. A1-nya kan juga tidak mempunyai, karena yang mempunyai hanya di atas sendiri ini. Selanjutnya yaitu A2. A2 kan ada 1 di sini. Dan sama dengan 30 dan 75. Jangan lupa ditaruh di sini. Ya. Selanjutnya, ini ada S3. S3 di sini ada 4. 4X, maka ditaruh sini. Lalu ada 4Y. Ada 2. Di S1, S2, S3. S1, S2 kan nggak punya di sini. Tapi ada S3 di sini, maka ini 1. Terus A1-nya nggak punya, A2-nya nggak punya, maka ditaruh 0. Lalu ZJ. ZJ ini artinya apa sih? ZJ yaitu koefisien dikalikan oleh semua X, Y, Z, S1, S2, S3, A1 sampai A2. Contoh, M kali 0, 0. M kali 2, 2M. 0 kali 4, 0. Maka tinggal 2M. Maka ditaruh sini 2M. Ini juga M kali 3, 3M. M kali 1, M. 0 kali 4, 0. 3M ditambah M sama dengan 4M. Dan selanjutnya sampai ke M. Selanjutnya yaitu ZJ min CJ. Apa sih artinya ZJ min CJ? ZJ kan ini. Nah, ZJ kan ini. Di sini apa? Dikurangi. Berarti ya tinggal ini dikurangi ini. 2M min 5. Ya tetap 2M min 5 di sini. Nah, selanjutnya Y min 4M min 5. Ya, tetap di sini 4M min 5. 8M min 5. Ya, di sini tetap 8M min 5. Min M min 0. Gak guna kan? Tadi tetap min M. Min M min 0. Tetap min M. 0 kurangi 0. Ya, tetap 0. 0. M kurangi M. Ya, 0. M kurangi M. Ya, 0. Nah, ketika ini sudah semua, bisa dilanjutkan ke tabel berikutnya. Oke, saya hapus dulu. Oke. Tabel selanjutnya yaitu kita harus mencari kolom kunci terlebih dahulu. Kan di fungsinya ini kan minimum. Kalau minimum itu artinya terbesar. Dilihatnya terbesar mana? Ini kan 8M min 5. Maka kolom kunci yaitu 8M min 5. Ini kolomnya. Ini kolomnya. Sret. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan baris kunci? Kita harus sudah tahu kolom kuncinya, maka 75 dibagi 6 itu berapa? 12,5. 30 dibagi 2, 15. 44 dibagi 2 yaitu 22. Nah, kita harus mencari yang terkecil. Yang terkecil antara ini.
Nah, berarti ini merupakan unsur kunci yang dibuat patokan di tabel berikutnya ini. Nah, ketika sudah mempunyai unsur kunci atau elemen kunci, maka kita harus membuat di tabel berikutnya itu menjadi 1. Nah, ini contohnya 1. Dan nomor ini, 2 ini sama 2 ini harus menjadi 0. No, 0. Bawahnya 0. Loh, 0. Loh, 0. Oke? Oke, kita hapus dulu ya. Nah, ketika sudah menjadi 1, gimana cara membuat ini? Saya menggunakan basis pertama ini, saya kalikan 1/6 ini. 1/6. Maka dari itu 0 kali 1/6, 0. 3 kali 1/6, 1/2. 6 kali 1/6, 1. Min 1 kali 1/6 sama dengan min 1/6. 0 kali 1/6, 0. 0 kali 1/6, 0. 1 kali 1/6, 1/6. 0 kali 0, 0. 75 dikali 1/6 sama dengan 75/6. Nah, ini juga gitu. Yang bawahnya kan tadi kan kolom kuncinya kan ini. Nah, jangan lupa basisnya juga diganti. Basisnya di sini apa? Z. Maka di sini harus diganti Z. Dan koefisiennya berapa? 5. Dan ini juga diganti 5. Maka artificial yang ini, yang awal ini, hilang. Akan digantikan oleh Z sama 5. Ini, oke? Selanjutnya yaitu di A2. A2-nya tetap karena yang digantikan yang mendapatkan unsur kunci atau elemen kunci itu yang sebelah atas ini. Maka A1-nya yang hilang. Selanjutnya di A2. A2 atau M. Bagaimana cara menghasilkan ini 0? Saya mengurangkan B2, ini B2, dikurangi 2B1 aksen. B1 aksennya kan ini. Berarti 2 dikurangi 2 dikali 1. Kan 2 kali 2? 2 kali 1 kan 2. 2 kali 2 kan 0. Maka dari itu sini bukan 0. Dan seterusnya, ini semua sampai sini itu perhitungannya sama. Yaitu B2, B2-nya melihat ini, B2-nya melihat ini. Dan 2B1 aksen itu melihat ini. B1 aksen itu artinya apa? B1 yang baru melihat ini. Nah, gitu. Oke. Jika semua sudah seperti itu, maka lanjut ke barisan ketiga, ini B3 ya. B3. B3. Nah, ini juga harus 0. Hapus dulu ya, kebanyakan. Ini kan 0. Nah, kan ini 0, harusnya 0. Jadi, kita harus membuat ini 1. Terus ini 1. Oke, sebentar. Ini 0. Kan ini harus 0. Ini 0, ini 1, ini 0, ini 0. Ini 0. Nah, bagaimana cara saya membuat 0? Ini B3 dikurangi B2 aksen. B3-nya tadi berapa? 2. Ini kan 2. Ya, dikurangi B2 aksen. B2 aksen. B2-nya berapa? Ini kan 1. B2 aksen. B2-nya mana B2? B2 aksen ini 0. Ini 2 B2 aksen kalau nggak salah. B1 ini salah. B2 B3 dikurangi 2 B2 aksen. Kan ini 2. Ya, ini kan 2. Di sini kan 2. Dikurangi 2 kali 1 sama dengan 0. Nah, ini semua jawabannya mengikuti itu semua. Ya. Jika sudah selesai, ntar saya hapus biar enak. Jika sudah selesai ZJ, tadi apa ZJ artinya? Ini kan ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, ditambah ini kali ini. 5 kali 0, 0. 2 kali M, 2M. 0 kali 4, 0. Maka hasilnya itu 2M. Nah, seterusnya 5 kali 1/2, 5/2. M kali 0, 0. 0 kali 3, 0. Maka 5/2, ini 5/2 di sini. Sampai seterusnya. Lalu ZJ min TJ. ZJ kan ini. Nah, CC kan ini. Apa di sini? Dikurangi kan? Nah, sama saja kayak nomor berapa tadi? Tabel yang ini. Tabel yang kedua ini. Tabel yang ini. Yang atas ini. Sama artinya. Itu berarti
ZJ berapa? 5 per 2. 5 per 2 dikurangi 5. Berapa? Min 5 per 2. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Min 1 per 3. Ini tanda. Min 5 per 6 ditambah M per 3. Ini kalau nggak salah. Dikurangi 0. Sama dengan 1 per 3 ini. M per 3 itu artinya 1 per 3 M ya. Ini 1 per 3 M min 5 per 6 sama hasilnya. Min M dikurangi 0 sama dengan min M. Terus 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Sampai seterusnya. Nah, ini kan masih belum minimum. Kok belum minimum? Belum optimal. Karena masih ada artificial di sini. Nah, ini. Masih ada artificialnya. Oke. Terus saya lanjutkan. Jika sudah, kita harus mencari yang paling besar. Yang paling besar yaitu 2M min 5. Ini ya, di daerah ini. Baris ini, kolom ini. Kolom kuncinya ini jadinya. Karena ini yang paling besar. Karena apa? Ini min, ini 0, ini ada minnya, min. Nah, ini kan yang positif. Lalu, bagaimana cara mencari baris kunci? Baris kuncinya ini kan, berarti 75 per 6 dibagi 0 sama dengan tak hingga. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. 19 dibagi 4, 4,75. Maka paling kecil ini 2,5. Maka elemen kunci atau unsur kuncinya yaitu ini. 2. Ini. Oke, 2 ya. Lanjutan. Nah, selanjutnya yaitu sama seperti tadi. Bagaimana cara membuat ini, angka 2 ini menjadi 1, dan ini 0, dan ini 0. Kan ini sudah 0. Maka tetap kita tulis. Tetap. Tetap. Ini tidak berubah. Karena ininya yang kita ubah, yang di awal 0. Karena ini sudah 0, jadi tidak membutuhkan ubahan lagi. Selanjutnya A2. Ini kan fungsinya kan X5. X1 sama dengan 5. Maka di sini harus dipindah X. Ini X, ini 5. Ini seperti ini. Nah, X sama 5. Oke. Selanjutnya membuatkan angka 2 ini menjadi 1. Saya membuat ini. B2 kali 1 per 2. Jadi ini saya kalikan semuanya dengan 1 per 2. Biar ini menjadi 1. Ini hasilnya. Sret, ini dikali 1 per 2 semua. Sret. Nah, jika sudah jangan lupa, ini kan masih angka 4 toh. Nah, lihat, ini kan 4 yang seharusnya harus diubah ke 0. Maka dari itu, ini harus diubah ke 0. Nah, harus mengubah 0. Dengan cara apa? Saya menggunakan B3 min B2 aksen. B3-nya kita menggunakan ini. B3-nya kita menggunakan ini. Terus 4B2 aksen. B2 aksennya kita menggunakan ini. B2 aksen. Itu jangan lupa dikali min 4. Agar mendapatkan hasil 0. Ini semua menggunakan cara B3 min 4 B2 aksen ya. Oke, jangan sampai salah ya. Aslinya banyak cara membuat ini 0, cuman saya menggunakan ini aja. Selanjutnya yaitu ZJ. ZJ itu apa? Sama, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, gitu kan. 5 kali 0, 0, 5 kali 1, 5, maka 5. 5 kali setengah, 5 per 2, 5 kali 0, 0, 0, 3 kali 0, 5 per 2. Untuk mempermudah kita, ini kan 0, ini kan 0. Otomatis ini kan hasilnya 0 sih, kalau dikalikan 0. Maka gak usah direspon, gak apa-apa. Cukup fokus yang ini aja, yang 2 atas saja. Yang Z sama X. Ininya gak usah direken. Karena ini dikali 0. Juga nggak berguna juga, membuang-buang waktu gitu. Selanjutnya 5 kali 1 per 2, 5 per 2, 5 kali 0, 0, 5 kali 1, 5, 5 kali 0, 0, tetap 5. Seret ini hasilnya nanti. Seret. Nah,
Jika sudah, ini jangan lupa dikalikan ini, 75 dikali 5, 5 per 2 dikali 5, 9 dikali 0. Nanti hasilnya ini, 450 per 6. Dan ini, ZC min TC, ZC kan ini ZC, CC kan ini. Dikurangi, sama kayak tadi, 5 kurangi 5, 0. 5 per 2 kali 5, min 5 per 2, hasil ini. Nah, ini tuh, kan sudah nggak ada artificialnya. Dan yang ada yang di basis ini, yang ada di basis ini kan 0. Z-nya mana Z? Loh, ini 0. Terus X-nya 0. S3-nya 0. Dari tabel iterasi di atas sudah optimum karena ZC min TC variabel non basisnya tidak sama dengan 0. Variabel non basisnya mana? Ini kan ini kan bukan 0. Cuma ini tidak apa-apa dibuat 0 karena ini sudah mewakili ini. ZX S3-nya. Ini juga bukan 0. Oke. Lalu, maka fungsi tersebut merupakan solusi tunggal dengan hasil 450 per 6. Ini hasilnya ini. Atau 75. Hasil jadi 75. Jadi nilai minimum dari fungsi ini semua yaitu 75. Dan nilai X-nya sama dengan 0. X-nya mana? 0. Terus Y-nya sama dengan min 5 per 2. Dan Z-nya sama dengan 0. Maka ini fungsi atau solusi tunggal. Bisa dibilang gitu juga. Oke. Selanjutnya nomor 3. Saya bacakan. Tentukan nilai minimum dari Z sama dengan 2X plus 5Y dengan menggunakan metode simplex jika diketahui ini semua. Fungsi ini. Nah, bentuk kanoniknya ini sama seperti nomor 2. Jika kurang dari cukup menambahkan surplus saja. Jika lebih dari menambahkan ini. Mengurangi surplus menambahkan artificial. Ini juga. Nah, fungsi tujuan ini ke bentuk kanonik. Fungsi tujuannya itu cukup sampai sini aja. Ini fungsi tujuannya awalnya ini. Ingat, fungsi tujuan awalnya ini. Nah, fungsi ini itu merupakan fungsi kanonik dari fungsi tujuan. 2X plus 5Y ini ditambah S1, tambah S2, nah, ditambah S3, ditambah A1. Oke, tabel pertama. Ini saya sudah betul, namun belum selesai. Nah, ini kosong kan, ini juga kosong, karena terbatas waktu itu. Mungkin saya akan membahas ke yang benar aja ya, oke? Ini jadi ini, nah. Ini tetap kayak tadi, bentuk kanoniknya ini. Nah, bentuk kanonik. Fungsi tujuannya ini. Oke. ZC itu adalah fungsi tujuan dari ini. Ini, yang dipakai ini ya, untuk ZC. 2, 5, 0, 0 sama M. Ini M, kurang M. Lupa. Terus, koefisiennya ya ini. X, Y, S1, S2, S3, sama A1 di sini. Nah, kita melihat paling belakang ini S3 yang akan dibuat basis. Ini A1, ini S1. Maka urut S1, A1, S3. Oke. Selanjutnya, koefisien S1 di sini apa? 0. Maka kami tulis 0. Selanjutnya ada M. Di sini M. Di A1. Ini. Mohon maaf ya, ini tadi kurang M. Ini seharusnya MA1 ini. Terus S3-nya itu 0. Nah, jika sudah selesai, ini fungsinya ditaruh di sini. 2, 1. S1-nya berapa? 1 karena memiliki nilai S1. Nah, ini S1-nya. Nah, maka taruh sini 1. S2 kan nggak punya, maka tulis 0. S3 nggak punya 0. A1 nggak punya 0. Jangan lupa 2 di sini. Nah, selanjutnya tetap sama di A1 juga. A1 kan ini 7, 3, min 1, 7, 3. S1 kan nggak punya karena yang dimiliki hanya yang awal ini aja. Maka ini tulis 0. S2-nya itu ini min 1. Di sini min 1. Dan S3-nya kan nggak punya, tulis 0. A1-nya ini. Nah, tulis 1.
Terus jangan lupa 21 di sini. Nah, S3-nya juga sama. Nah, kalau sudah semua, ini ZJ itu apa? ZJ kan ini kali ini kali ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini. 2 kali 0, 0. 7 kali M, 7M, tetap 7M. 0 kali 1, 0. Ini ditambah ya, ini kali ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini. Nah, seterusnya, ini juga gini, ini gini. Kayak perkalian pelangi gitu. Nih, gini, segini, gini, gini harus teliti ya. Nih, gini, segini, gini, gini, gini. Seterusnya. Oke. Selanjutnya, jika sudah semua selesai, ZJ min CJ. ZJ kan ini semua. CJ kan ini. Nah, itu dikurangi. 7M dikurangi 2, 7M min 2, 3M min 5, 3M min 5, 0 kurangi 0, 0, min M kurangi 0, min M, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi M sama dengan 0. Oke, sudah jelas semua. Nah, jangan lupa ini juga dihitung. 2 kali 0, 0, ini kali ini 0, 21 kali M, 21M, 10 kali 0, maka hasilnya 21M. Oke. Jika sudah selesai, kita harus mencari. Ini karena apa? Minimum, berarti yang terbesar. Ini kan minimum, jadi yang terbesar. Maka yang terbesar ini. Maka kolom kuncinya itu ini. Dan jangan lupa kita harus mencari baris kunci. Baris kuncinya mana? 2 bagi 2, 1. 21 bagi 7, 3. 10 bagi 1, 10. Maka kita harus memakai ini. Maka kolom kuncinya ini, 2 ini. 2. Bentar. Nah, sudah saya tandai ini 2. Sret. Nah, ini nanti bakal ditaruh di sini. Nah, S1-nya bakal hilang. Nah, seperti nomor 2, kita harus mengubah angka 2 ini menjadi angka 1. Dan 7 sama 1 ini harus menjadi 0. Saya menggunakan ini B2, 7, B1. Ini agar menjadi 1. Kan B2 berapa? 7. Dikurangi 7. B1 aksesnya berapa? 1 kan di sini. 1. Nah, 7 dikurangi 7 kali 1 sama dengan 7. 0. Maka ini 0. Nah, ini saya kalikan 1/2 semua. 2, sini ya, 2 dikali 1/2. Maka coret-coret sama dengan 1. Nah, di sini akan menghasilkan 1. Gitu, ya. Kan 1. Selanjutnya, yang 1, ini semua dikali 1/2. Seret. Sama ini juga. 1/2 kali 1. 1/2 kali 2 maksud saya. Ini juga yang kedua ini B2 kali 7 B1. Kan di sini berapa? 7. Dikurangi 7 dikali B1-nya berapa? 1 kali 1. 7 dikurangi 7 kali 1 kan 0. Berarti di sini 0. Nah, gitu ya. Sampai seterusnya menggunakan metode ini. Ini namanya di OBE kan. Menggunakan metode ini. Ini semua seret ini. Ya. Terus sampai ini ketemu semua. Ini juga kalau ketiga ini saya menggunakan B3 min B1 aksen. Oke, B3 min B1 aksen. B3-nya ini, B1 aksennya yang ini baru. Pokoknya kalau aksen itu yang baru-baru. Dan jangan lupa basisnya itu ini ya. Kan tadi kan elemen kunci atau unsur kuncinya kan 2. Maka 2 taruh sini. X-nya ini, yang lainnya tetap. A1, A3-nya A1, S3-nya tetap. Nah. Oke. Sudah. Jika sudah semua, ini ZJ. ZJ kan ini. ZJ sama. Kayak ini. Ini kan kali ini kali ini, tambah ini kali ini. Sampai menghasilkan ini. Ini. Nah, 1 kali 2, 2. Di sini 2. 14 kali M, 14M. Nah, 9 kali 0, 0. Berarti 14M plus 2. Oke. Lanjut. Nah, karena tabel iterasi sudah optimum ZJ min ZJ non basis memenuhi Z min negatif semua,
tetapi masih ada artificialnya. Nah, di sini tuh masih ada artificial. Padahal kalau tabel optimum itu tidak boleh ada artificialnya. Maka pada basis solusi ini dikatakan solusi tak layak, yang namanya itu tidak dapat diteruskan karena ini ada A1. Dan ini semua negatif. Padahal minimum harus dicari yang besar dan tidak boleh memilih 0. Kalau kalian memilih 0 itu nanti banyak pilihan gitu. Oke. Jadi hasil dari kesimpulannya yaitu solusi ini dikatakan solusi tak layak gitu. Ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya sebagai penerangan. Mohon maaf jika ada mungkin cara atau kata saya yang menurut pendengar yang nantinya bakal kurang paham. Saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga cara-cara yang sudah saya jelaskan ini dapat bermanfaat dan dapat memperbaiki nilai ulangan saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.